Tekanan publik terhadap DPRD Kabupaten Pangandaran kian menguat menyusul dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam mengarahkan masyarakat mengikuti investasi bodong MBA. Dalam audiensi resmi yang digelar di gedung DPRD Pangandaran, Jumat tanggal 20 Februari tahun 2026, Aliansi Rakyat Pangandaran secara tegas mendesak DPRD mengusut kasus tersebut secara independen dan transparan. Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nordin, dan dihadiri perwakilan OJK, BNI, Polres Pangandaran, Badan Kehormatan BK DPRD, serta para pimpinan fraksi. Koordinator Aliansi Masyarakat Pangandaran, Tian Kadarisman, menegaskan bahwa pengaduan awal sebenarnya ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik anggota dewan. Namun, situasi menjadi rumit karena salah satu nama yang disebut dalam dugaan tersebut justru menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan. Secara mekanisme, kami melapor ke Badan Kehormatan. Tapi ketika Ketua BK sendiri disebut dalam laporan, bagaimana mungkin proses bisa berjalan objektif? Ini persoalan integritas kelembagaan, tegas Tian. Aliansi menyebut memiliki dokumentasi dan bukti digital yang menunjukkan adanya ajakan kepada masyarakat untuk bergabung dalam investasi MBA. Jika terbukti, tindakan tersebut dinilai melanggar Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya terkait larangan penyalahgunaan jabatan dan konflik kepentingan. Alhamdulillah, beberapa pemuda menyimak terkait polemik ini. Saya bukan korban dan saya juga bukan pelaku. Ini adalah real keresahan dan antisipasi kerusuhan yang ada khususnya di Kabupaten Pangandaran. Ketua Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Pangandaran, Asep Komara menegaskan pihaknya hadir sebagai kontrol sosial dan tidak memiliki kepentingan politik. Ia menilai kasus ini harus ditangani secara profesional tanpa melihat status atau jabatan terlapor. Kami tidak ingin ada hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun dia, kalau memang terbukti melanggar, harus diproses. Jangan karena dia Ketua Badan Kehormatan lalu penanganannya mandek, ujarnya tegas. Menurutnya, pembentukan pansus menjadi langkah paling rasional untuk menghindari konflik kepentingan di internal DPRD. Bahkan, ia mendorong agar dilakukan restrukturisasi atau pembentukan BK baru apabila diperlukan demi menjaga objektivitas. Kalau BK tidak bisa bekerja karena ketuanya justru dilaporkan, maka solusinya bentuk pansus baru atau lakukan pergantian. Jangan sampai kasus ini tidak terselesaikan hanya karena persoalan jabatan, katanya. Sebagai Ketua Dewan, harus mengambil sikap secepat mungkin untuk menindaklanjuti ketika tersangka tersebut, karena memang kebetulan tadi saya juga dihadiri kan oleh Kapolres kan. Jadi di situ ya kalau bagi kami sebagai ormas kita sangat mendukung, mensupport kepada baik instansi APH sebagai penegak hukum ya, apalagi kepada Ketua Dewan DPRD, karena pengaduan tadi kita memang bertuju ke Badan Kehormatan kan awalnya. Namun Badan Kehormatan tersebut kan sebagai tersangka juga. Nah, jadi kalau keadaan seperti ini, udah dibikin pansus baru aja lagi. Berarti dibentuk lagi? Dibentuk lagi, iya. Ya kalau ini tidak dibentuk, ya jelas pelakunya juga BK-nya kan, Badan Kehormatannya. Iya, ketuanya. Ya kalau misalkan tidak dibikin pansus yang baru lagi, ya siapa yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut, kasus tersebut, kan gitu. Jadi kalau saya pribadi sebagai di organisasi, memohon kepada Ketua DPR untuk segera menindaklanjuti atau membentuk pansus di Kabupaten Pangandaran untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Sementara, Ketua Harian GRIB, Yayan juga menyatakan bahwa apabila unsur pidana ditemukan, maka pemberhentian sementara terhadap oknum anggota DPRD perlu dipertimbangkan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi. Kalau memang sudah masuk ranah hukum, maka demi kelancaran penyelidikan kepolisian, sebaiknya yang bersangkutan diberhentikan sementara. Ini demi menjaga marwah lembaga dan kepercayaan publik, tambahnya. Saya sebagai Ketua Harian, tentu amat sangat prihatin dengan kasus ini ya, di mana wakil rakyat seharusnya memediasi rakyat untuk menjadi sebuah kemakmuran, keadilan, khususnya di Kabupaten Pangandaran, tapi ternyata malah pelaku dari sebuah peristiwa yang sangat miris ya, sangat terlalu, ini luar biasa nih perbuatannya. Jadi kalau tadi disinggung soal ketiga pelaku itu dan salah satunya adalah Badan Kehormatan, segera bikin pansus, pecat, dan langsung bikin yang baru. Proses hukum supaya bisa berjalan, satu-satunya cara adalah
diberhentikan untuk kelangsungan dan kelancaran kepolisian. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran dari Gedung DPRD Pangandaran.